لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhadha min maqami Ibrahim musalla. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatizat, para ustadzat, para duyufur rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang penuh dengan mubarakah ini senantiasa Allah jadikan salah satu prasyarat daripada ibadah umrah dan haji kita yang makbul dan mabrur. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad atas limpahan, atas petunjuk dan bimbingan kehidupan yang diberikan kepada kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diizinkan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu duyufur rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan manasik daripada manasik ibadah haji dan umrah. Namun pada kali ini ada tamu undangan kita. Jadi ada jamaah umrah yang keberangkatan pada bulan November. Dan memang 1 bulan sebelum keberangkatan di KBI Nurul Qalbi ini kita berikan bimbingan bagi jamaah umrah yang akan melaksanakan ibadah umrahnya. Dan kebetulan memang pada saat ini pun kita membahas materi tentang umrah. Jadi sangat sinkron sekali, di mana kita melaksanakan daripada manasik ibadah haji dan umrah kita. Insyaallah
pada pagi hari ini selain kita melaksanakan daripada teori-teori ibadah umrah dan haji, maka nanti akan kita laksanakan prakteknya di lapangan ya. Kita melaksanakan praktek di lapangan langsung nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran materi daripada umrah ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya mari sama-sama kita melantunkan talbiyah. Mudah-mudahan Allah kuatkan panggilan kita, Allah berikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo bareng-bareng. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangkaian daripada ibadah haji ada pelaksanaan umrah. Jadi
salah satu daripada hal terpenting daripada pelaksanaan ibadah haji juga umroh. Jadi umroh itu masuk dalam kategori pelaksanaan ibadah haji, dan juga umroh bisa berdiri sendiri. Artinya ada umroh yang masuk dalam pelaksanaan ibadah haji, ada umroh yang tergolong tersendiri, ya. Dan perbedaan daripada umroh dan haji dalam waktu pelaksanaannya, bahwa haji itu dimulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Nah, ini mikot atau waktu daripada haji, ya. Jadi kalau haji itu nggak bisa selain waktu-waktu tertentu. Kata Allah, al-hajju asyhurun ma'lumat, bahwa haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Apa bulannya? Berarti Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu pelaksanaan haji. Jadi boleh orang haji datangnya pada bulan Syawal, ya, karena itu sudah dimulai pelaksanaan. Jadi mungkin nanti ada orang yang mengambil haji tamattu namanya, ya, pada bulan Syawal. Nah, kalau umroh kapan saja bisa dilaksanakan, tidak mesti 3 bulan tadi, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bahkan sampai 12 bulan itu ibadah umroh dibolehkan, ya. Jadi dalam hal ini umroh lebih fleksibel, gitu ya, waktunya kapan saja bisa, dan juga umroh bisa masuk dalam pelaksanaan ibadah haji, ya. Jadi perbedaannya, Allahumma tahli abwaba rahmati. Ya, sudah, kita sekarang menuju masuk Masjidil Haram. Ayo silakan sini. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti kita berada di dalam Masjidil Haram, maka kita akan melihat Ka'bah, ya. Ketika kita melihat Ka'bah, maka yang disunahkan adalah kita membaca doa, ya. Bahwa saya katakan ketika kita berada di Masjidil Haram, maka di situ kita akan mendapatkan kesempatan 120 rahmat Allah yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah ketika kita memandang Ka'bah. Nanti ketika kita mau tawaf, yang pertama kali kita lihat itu adalah Ka'bah. Nah, di sini ketika kita memandang Ka'bah, maka kita sudah mendapatkan 20 rahmat Allah, ya. Nah, ketika kita memandang Ka'bah itulah maka kita disunahkan untuk berdoa, ya. Yang kedua, ketika kita tawaf, ya, maka kita berkesempatan mendapatkan rahmat Allah sebanyak 60 rahmat Allah yang kita dapatkan, ya. Nah, setelah kita tawaf, maka kita melaksanakan sholat di makam Ibrahim. Maka ketika kita sholat, setelah sholat kita mendapatkan 40 rahmat Allah. Jadi dalam satu waktu yang kita dapatkan ketika kita memandang Ka'bah, ketika kita tawaf, dan ketika kita sholat di depan Ka'bah, maka kita sudah mendapatkan daripada 120 rahmat Allah. Ya, itulah keutamaan orang yang berhaji dan orang yang umrah, ya, yang tidak akan kita bisa dapatkan di selain tempat, ya. Apalagi ketika kita beribadah di dalam Masjidil Haram, maka di situ kita mendapatkan kelipatan ibadah kita menjadi 100.000 kali lipat, ya. Kalau kita sholat di sana 1 rakaat, maka bandingannya kita sudah sholat daripada 100.000 rakaat.
bagaimana kalau kita kelipatan di sana dengan sholat yang banyak. Baik Bapak Ibu, ya, kita memandang Ka'bah maka kita sunahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu tashrifan wa takriman wa birran. Nah, kita sudah membaca doa ketika memandang Ka'bah. Maka kita terus bersiap-siap untuk kita mulai tawaf. Tetapi Bapak Ibu, sebelum tawaf saya jelaskan di sini ya, posisi Ka'bah ya, bahwa Ka'bah ini ada 4 sudut karena dia berbentuk berbentuk kubus ya, segi 4. Maka sudut yang pertama dinamakan ini sudut Hajarul Aswad, rukun Hajarul Aswad. Rukun Hajarul Aswad ini adalah ketika seseorang jamaah memulai tawaf, maka dia harus posisinya berada di rukun Hajarul Aswad di sini. Ya, nanti posisinya kita seperti ini ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan istilah. Posisi badan kita lurus, yang hanya menghadap muka kita, menghadap ke Ka'bah. Seperti ini posisinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, nggak boleh posisinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Badan kita bukan menghadap ke Ka'bah. Yang menghadap ke Ka'bah kita itu wajah. Badan kita tetap di depan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang sering terjadi adalah Bapak Ibu ketika memang nanti ada rebutan penuh, ya di sini penuh sekali. Tapi jangan kita posisikan diri kita begini, tetap kita jadi kita ke sana. Posisi kita hanya menghadap Ka'bah, itu wajah kita, ya. Paham Ibu? Nah, itu posisi Hajarul Aswad, ya, atau rukun Hajarul Aswad. Ya. Kemudian ada yang namanya rukun Yamani. Nih rukun Yamani. Jadi nanti sebelum kita memasuki rukun Hajarul Aswad, maka kita di sini ada rukun Yamani. Apa itu rukun Yamani? Di saat kita berada di rukun Yamani, maka kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dan juga disunahkan kita membaca takbir Bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak perlu ngecup. Tapi kan kalau tadi kan bedanya, kalau dia asal kita ngecup. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ketika kita berada di rukun Yamani, maka kita cukup dengan apa? Dengan takbir. Bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu dikecup. Nah, di sini kita membaca apa? Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, ya sini Bapak. Ayo kemari. Nah, di sini sudut ini namanya sudut Iraqi, rukun Iraqi ini ya. Di mana antara Iraqi dan Syami, rukun Syami ini ada yang namanya Hijr Ismail, ya. Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah Hijr Ismail. Jadi antara dinding Ka'bah dengan bangunan yang setengah setengah kita nih manusia, maka disinilah tempat namanya Hijr Ismail.
Apa keutamaannya bagi jamaah yang bisa sholat sunnah di Hijr Ismail, maka seakan-akan dia sholat di dalam Ka'bah. Kesempatan kita, ya, kita bukan presiden. Kalau presiden ketika dia umroh, dia bisa sholat dalam Ka'bah sebagai tamu kehormatan, ya. Tapi kita orang biasa, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pahala kita sholat dalam Ka'bah? Sholat sunnah lah di Hijr Ismail sini, ya. Hijr Ismail namanya nih. Ini juga ketat, ya, juga ketat orang Askari. Dan karena dia kecil, yang masuk ke jamaah nggak terlalu banyak, makanya berebut orang sholat ini, karena dia ingin mendapatkan pahala sholat di dalam Ka'bah. Nah, itulah keutamaan daripada Hijr Ismail. Jadi gampang. Hijr Ismail, dia lengkungan ini, ya, namanya ini tembok hatim. Antara tembok hatim dengan dinding Ka'bah itu terletak Hijr Ismail, ya. Sudah ya, kita kemari. Terus kemari Bapak Ibu. Ini adalah pintu Ka'bah. Nanti Bapak Ibu di sana akan melihat pintu Ka'bah, ya. Nah, di mana multajam? Tempat orang menghimpun doa, tempat doa-doa kita yang tidak akan ditolak oleh Allah. Multajam itu ma baina Hajarul Aswad wa Babul Ka'bah. Multajam itu adanya antara rukun Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Maka di posisi sini nanti orang berjubel doa, minta doa. Karena di sinilah posisinya yang dikatakan multazam. Ya, multazam itu ketika orang doa yang tidak akan tertolak, ya, ditolak oleh Allah, langsung dikabul. Nah, nanti Bapak Ibu jika ada kesempatan bisa berdoa di multazam. Kemudian tempat ini yang kita katakan seperti apa namanya, anu burung makanya, bukan ada burung, apa namanya, burungan, pokoknya yang cakepan lah gitu ya. Ini namanya apa? Makam Ibrahim, ya. Makam Ibrahim ini tempat Nabi Ibrahim ketika dia berpijak dalam membangun Ka'bah. Dia diri, namanya makam Ibrahim, ya. Nah, kita dianjurkan untuk sholat, ya, di makam Ibrahim atau sejajar dengan makam Ibrahim. Di sini memang nggak mungkin Bapak Ibu nanti kita sholat pas makam Ibrahim. Kenapa? Karena area tawaf, nggak mungkin kita sholat di sini, ya, di area makam Ibrahim. Maka kita disunahkan sholat sejajar dengan area Ibrahim. Nanti kita akan sholat di sebelah sana, ya, karena sejajar dengan makam Ibrahim tempat orang sholat, ya. Itu pun kita akan berebut untuk mendapatkan tempat sholat yang sejajar dengan makam Ibrahim. Kenapa sholat? Karena memang setelah tawaf kita disunahkan sholat sunnah tawaf di makam atau sejajar dengan makam Ibrahim. Baik, sini kita maju lagi. Ayo saya minta laki-laki di depan, baris yang perempuan di belakang, yang ibu-ibu di belakang, laki-laki depan, baris buat barisan 4 orang di depan. Bapak 4 orang, ayo bikin barisan 4 orang di depan. Ayo terus, nah ini ya. Terus ingat, yang pertama posisinya di Hajarul Aswad. Agak maju Bapak, agak maju Bapak. Nah, bagaimana posisinya ketika kita mulai tawaf? Ya, dengan istilam. Tadi ini saya contohkan gimana? Angkat tangannya angkat, mukanya nengok ke Ka'bah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ingat, yang belakang jangan nurutin, karena belakang belum ada di posisi Hajarul Aswad. Ya, nanti ketika ibu bapak yang memang sudah berada di sejajar Hajarul Aswad baru takbir istilah.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi yang sudah sejajar maka mulai tawaf dengan istilam. Ya, Bapak Ibu yang baris Bapak yang baris depan maju. Bapak yang belakang sejajar. Istilam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lihat Ka'bah mukanya. Badannya jangan ini. Lurus. Ya, terus ngadep ke Ka'bah mukanya. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maju Bapak. Ini maju Bapak. Ya, maju. Ayo Bapak sejajar. Ya, posisi lurus badannya depan. Wajahnya ke Ka'bah. Angkat tangannya, istilah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maju Bapak. Ibu posisinya. Terus ingat sejajar dengan Hajarul Aswad. Ingat tengok kanan. Ya, sudah sejajar. Istilah yang depan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maju. Ibu terus sejajar. Hajarul Aswad jangan lewat. Ibu sini. Nah, gitu. Ayo, depan. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tinggi tangannya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maju. Ingat posisi badannya nggak boleh. Memang ke miring Ka'bah. Posisi badan kita begini. Mukanya aja ya ngadep Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Maju. Ayo terus. Stop. Posisi ukuran kita Hajarul Aswad, ingat. Terus. Nah, ayo takbir. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Ingat badannya jangan miring ke sana. Badannya kemari. Muka aja. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Tengok aja ke Ka'bah. Badan kita tetap lurus. Ya, sudah. Ya. Yang terakhir, ya, Bapak Ibu, posisi sejajar, siap. Ya, kemudian istilam. Tengok. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Ya. Terus lanjut. Ya, ikutin saya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala syirki wa akhrijni mukhraja syirki waj'alni min ladunka nasira wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ingat, kita berada di rukun yamani. Rukun yamani itu sudut sebelum kita menuju ke sudut Hajarul Aswad. Nanti di Ka'bah itu rukun yamani ada tandanya, dikasih apa namanya ya, garis kuning sini. Ya, sulaman kuning sini. Itu menandakan daripada rukun yamani. Ingat baca apa di rukun yamani? Rabbana atina ya wafil qina adzabannar. Tapi kita sebelum itu kita angkat tangan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang posisinya di rukun yamani baca Bismillahirrahmanirrahim, enggak perlu dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Maju Bapak.
Maju ke depan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus, yang belum ke rukun yang mana jangan dikecup dulu. Ya, ayo terus ibu, terus. Ayo kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Berarti kalau kita sudah berada di posisi Hajarul Aswad, itu sudah selesai putaran yang pertama, ya. Terus selanjutnya seperti itu, ya, sampai putaran yang ketujuh. Nah, ibu mau keliling 7 kali apa cukup 1 kali? Panas. Tapi udah paham ya? Dan nggak apa-apa. Yang pertama kita 1 kali, nanti yang kedua kita prakteknya sebagaimana mestinya 7 kali. Nah, berarti setelah kita 7 putaran, tawaf kita telah selesai. Apa yang kita lakukan setelah tawaf? Berarti kita sholat sunnah, ya, tawaf 2 rakaat di makam Nah, sini berarti kita sudah sholat sini, sholat sunnah tawaf di makam Ibrahim, ya. Setelah itu kita mau melaksanakan sa'i baina Safa wal Marwah. Sebelum kita sa'i antara Safa dan Marwah, maka kita disunahkan minum air jam-jam, ya. Nah, kita minum air jam-jam dulu dah. Dah ibarat kita sekarang sudah minum air jam-jam, ya. Nah, kita berarti sekarang menuju Bukit Safa dan Marwah. Mana Bukit Safa? Nah, ini Bukit Safa. Ayo Bapak Ibu kita kemari. Ya. Kita ke Bukit Safa, ya. Tempat kita mau melaksanakan sa'i, ya. Ayo kita ngadep ke Ka'bah. Kita ngadep ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kita begini ke Ka'bah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Ala ma hadana. Walhamdulillah ala ma aulana. La ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ayo kita menuju Marwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa minal laili masjid lahu wa sabbihu lailan tawila la ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda la syai'a qablahu wa la ba'dahu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamutu wa la yabutu abada biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, Bapak Ibu, nanti kita berada melewati namanya pilar hijau. Pilar hijau itu jadi di atas ada lampu ya yang berwarna hijau. Nah, di pilar hijau itu maka disunahkan bagi laki-laki al-romel, lari-lari kecil. Bagi perempuan cukup jalan biasa. Ya, ayo kita praktekkan. Seakan ini pilar hijau. Ayo, kita lari-lari begini. Yang laki, Rabbil warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu akram. Nah, kita telah melintasi daripada pilar hijau ya, maka kita masih ada jaraknya antara pilar hijau dengan bukit Safa. Kita lanjutkanlah bacaan doanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, Bapak Ibu, kita berada di bukit sini. Maju. Kita berada di Bukit Marwah. Ya. Perjalanan terus seperti itu tadi sampai kita 7 kali perjalanan. Berakhirnya di Bukit Marwah. Nah, maka ketika kita berakhir di Bukit Marwah, maka kita telah selesai perjalanan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, disinilah sebagai rasa syukur kita ya, bahwasanya kita telah selesai melaksanakan daripada ibadah umrah kita ya. Nah, selesainya kita di Bukit Marwah, maka kita berdoa di situ ya. Nanti saya pimpin doanya. Setelah berdoa, maka kita melakukan tahallul ya. Tahallul artinya telah selesai proses pelaksanaan ibadah umroh, ditandai dengan bercukur, potong rambut ya. Jadi nanti kita potong rambut ya, yang laki dengan yang laki dulu ya. Kemudian perempuan bagaimana? Antara suami memotong rambutnya istrinya, nah selanjutnya istrinya memotong rambut yang lainnya gitu ya. Nah, setelah selesai tahallul, maka selesailah proses daripada umroh kita. Berarti kita udah boleh pakai pakaian bebas. Kita mau mandi pakai sabun boleh, kita mau berhias boleh, kita pakai pakaian biasa begini boleh, karena sudah selesai daripada pelaksanaan
umroh. Jadi pelaksanaan umroh itu paling 1 hari, ya 1 hari. Nah nanti kita misalkan mau umroh lagi mungkin 2 hari sekali kita umroh, ya. Kalau jamaah haji itu ada 6 kali umroh. Kalau jamaah umroh itu antara 2 dan 3 kali umroh, ya. Yang penting ibu bapak kuat, ya. Selesailah prosesnya, ya. Nah ini praktek umroh, ya. Nah kalau praktek haji nanti lain lagi, ya. Maka cukup kita sekarang praktek umroh saja dahulu, ya. Nanti setelah itu kita baru laksanakan praktek haji. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya. Mudah-mudahan nanti jadi haji dan jadi umroh yang makbul dan mabrur. Bapak Ibu, kita kembali lagi ke aula, ya. Ayo silakan.